Enggak sih sebenarnya kalau ditanya. Oke, insya Allah langsung aja kok gitu. Gue sharing aja ya. Ini gue sama gayanya kayak kemarin sih. Jadi gue bener-bener nggak ada persiapan gitu kan. Nah ini Anjir, pakai Excel lagi. ini sama sekali gue bener ini persiapannya baru tadi lah. Tapi semoga bermanfaat lah buat gue cari gitu kan. Lupa gue. Gue hitung mundur dulu bentar. Ya Oke. boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Dan. Oke, ini gue pada kesempatan kali ini gue akan menceritakan tentang storytelling ya. Jadi ini sebenarnya kelanjutan dari yang waktu yang pertama itu tentang public speaking ya. Jadi public speaking itu kan yang pertama ada rules of three gitu kan, hyperbola sama association buat kita dimana kalau mau buat komedi bisa pakai tiga teknik itu gitu kan. Nah ini gue mau pelajarin hal baru nih, namanya itu storytelling gitu. Ini sebenarnya hal yang menurut gue paling nggak bisa nih sebenarnya storytelling gitu kan. Tapi gue coba pelajarin karena ini skill yang menurut gue perlu lah. Ini kalau ada Danang ya mungkin ya gue bisa belajar dari Danang mungkin ya, karena storytellingnya bagus lah itu Danang gitu kan kalau dari yang kemarin-kemarin. Nah ini gue coba pelajarin tentang storytelling gitu kan. Nah storytelling ini gue lebih fokusnya ke komedik ya, karena gue memang pengen ini belajar juga storytelling komedik. Dan ini gue ambil dari materinya Panji juga gitu kan, materi Panji sama kayak yang dulu. Nah, ini storytelling komedik ini ada beberapa rumus sebenarnya yang dia kasih tahu ke kita bahwa untuk membuat komedik dengan storytelling itu ada rumusnya gitu. Rumusnya itu adalah ya tragedi plus waktu itu sama dengan komedi. Dan ini yang paling penting adalah waktunya gitu. Waktunya di sini maksudnya adalah gimana kita bisa punya tragedi masa lalu gitu kan yang membuat kita tuh kalau dulu tuh bisa jadi malu banget gitu kan, atau sesuatu yang membuat kita marah atau apa. Jadi sesuatu yang kalau saat itu kita ceritain tuh mungkin jadi sesuatu yang belum bisa diceritain gitu kan. Nah, kalau kita sudah punya waktunya dan itu akhirnya kita lama-lama akan bisa berdamai dengan masalah itu, dan itulah yang bisa menjadi suatu komedi gitu kan. Jadi kalau kita punya tragedi dan kita sudah berdamai dengan itu, maka itu kita bisa komedi. Nah, kenapa ini penting? Karena kalau misalkan kita tidak berdamai gitu kan, nanti jatuhnya jadi kayak apa, ngedumel gitu, ngedumel sama masalah kita, karena kita sebenarnya merasa itu masalah lalu tapi gue belum selesai nih istilahnya gitu kan, gue belum berdamai sama sama tragedi itu. Nah ya contohnya yang kayak dulu ya karena gue ceritain gitu kan, kalau gue dulu pernah misalkan punya mantan gitu kan, ini gue pernah ceritain juga sebelumnya gitu kan, pernah mantan ini terkait dengan cewek lah ya, dulu gue zaman SMA lah gitu kan, zaman ya zaman SMA lah gitu. Pokoknya orang-orang si cewek ini tuh benar-benar kaya gitu kan. Nah, saking kayanya itu dia kayak punya banyak aset gitu kan. Nah, dia itu kaya banget gitu sampai di tahap dimana dia itu pacarnya itu sama dia dijadiin aset juga gitu kan. Nah, pacarnya itu yang jadi masalah pacarnya itu lebih dari satu ya dalam waktu bersama, dan gue salah satunya gitu, dan makanya itulah kenapa alasan ya gue jadiin dia mantan gitu ya. Itu gue pernah ceritain juga sebelumnya gitu kan. Nah, terkait dengan ini juga gitu, gue pernah punya tragedi juga gitu zaman dulu gitu, zaman SMA, di mana gue punya secret admirer lah. Jadi seorang yang menurut gue itu gue kagum gitu sama orang ini gitu kan, karena dia pintar lah pokoknya gitu, dia peringkat satu, kalau nggak ada dia jadi dia ngebuat gue itu jadi peringkat 2 peringkat 3 lah, tapi gue enjoy sih dengan itu gitu kan. Jadi gue tuh pernah punya secret admirer gitu, tapi karena harusnya kan secret itu rahasia ya, tapi karena gue kadang kelupaan gitu kalau ada yang ditanya, oh lu tipe ceweknya kayak gimana dulu gitu kan. Nah gue ceritanya tipe cewek itu sampai gamblang banget, dan gue langsung mendeskripsikan cewek itu gitu, dan itu memang itu membuat gue itu dulu sangat malu gitu. Misalkan contohnya gitu ya, misalkan inisial depannya itu U gitu kan, dan jadi pembicara nomor 1, dan itu betul-betul gamblang banget gitu dulu. Dan yang kedua adalah kita kalau bicara tentang storytelling, nah di sini yang jadi teknik berikutnya adalah kalau kita sudah tadi punya tragedi dengan waktu dan kita sudah berdamai dengan itu bisa menjadi sesuatu yang lucu gitu ya buat diri kita. Lalu yang kedua adalah teknik merendahkan diri gitu ya untuk komedi, dan ini teknik merendahkan diri ini banyak digunakan oleh komika-komika gitu, untuk dia itu banyak merendahkan diri mereka itu untuk menjadi lucu. Walaupun teknik merendahkan diri ini atau teknik-teknik yang misalkan kayak absurd gitu ya, menjelek-jelekan orang, itu sebenarnya ada 3 level gitu ya. Ada yang dia menjelaskan merendahkan diri sendiri, ngejelek-jelekin diri sendiri gitu ya. Tapi dia yang penting
penting adalah dia berdamai gitu dengan itu gitu. Tapi ada juga dia yang dengan orang lain gitu ya, dia merendahkan orang lain tapi itu jadi lucu gitu kan. Atau dia jadi itu tekniknya ada yang dia menjelaskan diri dia sendiri atau menjelaskan orang lain, dan itu teknik-teknik itu bisa digunakan gitu. Dan teknik ini ada yang tidak terlihat dan juga ada yang tidak terdengar, tapi ada juga yang terlihat dan didengar. Maksudnya apa? Jadi kalau tidak terlihat dan tidak didengar ini maksudnya adalah sesuatu yang orang itu nggak tahu tentang dia gitu. Orang itu nggak tahu tentang dia, dan dia itu dia ceritakan gitu. Jadi tidak terlihat, jadi secara fisik itu nggak kelihatan, dan juga orang nggak banyak yang tahu, tapi dia ceritakan itu dan itu bisa menjadi komedi gitu ya, katanya seperti itu. Dan contohnya misalkan topiknya adalah pelupa ya. Jadi sebenarnya kalau teman-teman jarang ada yang tahu mungkin ya, kalau gue itu sebenarnya orangnya itu pelupa gitu, sampai lupa hal-hal yang menurut gue itu penting banget gitu, sepele gitu ya. Sampai gue tuh pernah ya pulang sekolah itu sampai ketinggalan tas gitu. Kan kayak goblok gitu ya, maksudnya anak sekolah kan pasti inget gitu bawa tas ke rumah, dia bawa tasnya ke rumah, kucuk-kucuk gitu kan. Nah, di pundaknya harusnya ada beban kan. Nah, itu gue pulang aja gitu, nggak bawa tas gitu kan. Jadi main pulang aja, ya otomatis gue ditanya dong sama nyokap gue gitu, tas kamu di mana gitu. Akhirnya gue balik lagi ke sekolah dan gue ambil tas itu lagi gitu. Dan itu kan aneh gitu. Jadi gue bisa lupa gitu. Jadi orangnya pelupa gitu sebenarnya. Dan ya semoga aja apa yang nyokap gue katain tentang gue itu pelupa, ya jangan sampai terjadi di mana nyokap gue pernah bilang gitu kan, kamu boleh pelupa tapi jangan sampai kamu lupa gitu sama istri kamu sendiri, kamu lagi jalan atau di mana kamu tinggalin gitu kan ya. Mudah itu nggak kejadian sama gue. Tapi itu gue pernah cerita, gue pernah punya bos gitu ya, pernah punya bos di mana dia itu cerita ke gue dan ke kita gitu ya bareng-bareng. Dulu atasan gue di Pelindo ya, di Pelindo itu, nah dia itu orangnya pelupa, dan semua orang ini dia banyak yang tahu, banyak juga yang nggak tahu dia sebenarnya pelupa gitu. Dia cerita kok dia itu sebenarnya orangnya pelupa gitu ya, sampai lupa akut lah. Bahkan gue pernah dia itu ketinggalan barang-barangnya, dan gue sampai nemuin barang-barang itu, misalnya kacamata atau apa gitu kan di tempat-tempat tertentu, dan dia sampai balik lagi gitu kan. Dan itu, nah ada satu kejadian di mana dia tuh saking lupanya gitu ya, pernah ada kejadian dia tuh pernah jalan-jalan gitu ya sama istrinya di tempat perbelanjaan gitu. Habis itu dia pulang dong bawa belanjaan gitu kan. Nah pas pulang dia ditelepon sama istrinya. Aneh dong, masa ditelepon sama istrinya gitu kan. Terus ditanya sama istrinya, Mas kamu di mana? Ternyata istrinya lupa dia bawa gitu. Jadi itu kejadian yang kejadian yang banyak orang nggak tahu gitu, tapi bisa kita ceritakan, itu bisa menjadi hal suatu yang lucu gitu. Yang paling penting adalah berdamai tadi, yang pertama itu, karena kalau kita tidak berdamai dengan itu jatuhnya jadi kayak ngedumel gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah berdamai itu akan jadi sesuatu yang bisa jadi komedi. Nah, lalu terkait dengan gue juga nih, gue itu sebenarnya banyak yang nggak tahu kalau gue itu sebenarnya overthinking gitu kan. Jadi apa aja itu bisa gue pikirin gitu. Gue itu orangnya memang secara penampilan sederhana ya, tapi otak gue aja nggak sederhana gitu, kompleks gitu kan. Nah, gue itu bisa mikirin banyak hal gitu, bahkan hal-hal kecil. Ya mungkin itu juga yang membuat gue ini jadi orang yang pelupa, karena hal-hal penting itu bisa gue lupakan ketika gue menemukan hal-hal kecil yang gue pikirin ya sebenarnya itu nggak perlu. Contohnya gitu, ada kucing gitu kan sampai buang air aja bisa gue pikirin tuh gitu kan. Kenapa dia bisa buang air tuh nutup sama pasir pakai tanah, otomatis dia tahu gitu kan. Terus yang gue bingung, kalaupun ada pasir, walaupun nggak ada pasir dan itu di lantai bersih gitu ya, tetap aja dia melakukan itu kan, garuk. Itu yang gue bingung. Nah itu gue pikirin gitu sampai segitunya gitu, bisa gue pikirin tuh. Jadi itu gue bisa pikirin banget tuh sampai gue kurus gitu kan. Nah itu makanya gue itu tipenya adalah orang yang overthinking gitu ya, terhadap sesuatu, bahkan hal-hal yang sepele. Mungkin itu yang membuat gue susah gemuk gitu ya. Dan teknik yang kedua yang tadi adalah tidak terlihat dan tidak didengar. Jadi banyak orang yang nggak tahu gitu kan tentang kita bisa ceritakan, tapi kita sudah berdamai dengan diri sendiri, dan itu bisa menjadi sesuatu yang lucu gitu kalau dibawakan di presentasi misalkan di kantor atau di mana gitu kan. Nah, yang kedua adalah teknik-teknik yang orang sudah tahu gitu. Orang-orang sudah bisa lihat dan orang-orang sudah bisa dengar. Lihat itu maksudnya secara fisik orang bisa lihat lah gitu tentang kondisinya gitu kan. Atau didengar itu adalah banyak orang yang sudah tahu tentang itu gitu. Jadi itu bisa menjadi diceritakan juga gitu. Dan contohnya ini misalkan ada komika yang namanya Dani Aditya. Nah, bagi yang belum tahu, dia itu salah satu komika yang dia itu punya kecacatan tubuh gitu kan. Tapi dia itu tipe orang yang berdamainya itu udah levelnya tinggi banget gitu ya. Damai itu level tinggi banget, dia itu udah santai dengan kondisi dia itu. Ya dia itu pakai kursi roda gitu kan. Pokoknya dia benar-benar berdamai dengan dirinya sampai dia bilang kayak gini gitu kan. Jadi orang cacat itu enak gitu. Kalau nggak percaya, coba aja sendiri gitu. Dia sampai bilang kayak gitu. Jadi betul-betul itu tipikal orang yang punya kekurangan tapi dia sudah berdamai dengan dirinya. Dan itu diceritakan. Dan itu menjadi hal yang menarik itu buat orang lain, karena
jarang ada orang yang mungkin bisa berdamai dengan diri sendiri ketika ada kekurangan gitu kan. Dan ketika sudah berdamai itu bisa menjadi sesuatu yang malah jadi menarik gitu. Kuncinya adalah berdamai sih yang aku tangkap gitu. Lalu misalkan ada sesuatu yang sudah didengar nih sama kita terkait dengan misalkan agama Tao ya. Nah, itu contohnya adalah salah satu komika gitu namanya itu Erwin gitu. Erwin, dan itu agamanya Tao gitu. Dan semua orang itu tahu gitu kalau jadi kita itu Tao itu hampir tidak ada pengikutnya gitu kan di Indonesia gitu kan dibanding dengan agama besar lainnya. Tapi dia tipikal yang berdamai dengan itu. Dia sampai bilang gitu kan, populasi di rumahnya itu lebih banyak daripada populasi agama Tao gitu. Jadi populasi di semut di rumahnya itu banyak banget gitu. Sampai-sampai populasi itu jauh lebih banyak dibanding dengan populasi agama Tao. Dia sampai bilang gitu gitu. Dan itu sesuatu yang menarik gitu. Jadi kenapa? Karena dia bisa menceritakan sesuatu yang menurut dia itu kekurangan, tapi karena dia sudah berdamai dengan itu, dia ceritakan gitu. Dan itu ada contoh-contoh teknik-teknik ya storytelling yang gue tangkap dari materinya Panji itu, bahwa kita itu bisa menceritakan masa lalu dan itu bisa menjadi komedi kalau itu adalah yang biasanya adalah suatu tragedi masa lalu, tapi kita sudah berdamai saat ini, dan itu menjadi kunci penting gitu. Kalau tidak, maka itu jatuhnya jadi kayak curhat gitu. Tapi sebenarnya itu hal yang bagus, dan yang paling penting adalah berdamai dengan diri sendiri. Dan itu yang gue tangkap, dan itu mengakhiri materi gue hari ini. Gue mohon maaf, gue punya persiapan baru tadi sore jam 5. Tapi semoga terhibur dan ada isinya lah walaupun sedikit gitu. Thank you. Oke, thank you Nang. Ini kayak apa namanya chapter 2 yang presentasi pertama lu sih Nang. Iya, itu chapter pertamanya yang 3 teknik itu kan. Iya. Itu gue pelajari juga. Teknik gue storytelling nih, gue belum bisa sebenarnya. Pis, ada komentar Pis? Ya ini endang banget lah. Ya dari pertama sampai sekarang ya kurang lebih yang gue bilang gue masih kebayang lah endang pasti kayak begini gitu loh. Ya mungkin sebenarnya isi pembahasannya itu bisa gue bilang daging karena memang itu pengetahuan lah ya buat kita ya. Tadi ada beberapa referensi yang dikasih tahu endang, yang presentasi pertama pun, yang kedua pun ada lah, itu isinya ada. Cuman menurut gue mungkin yang ya udah bagus banget sedang ininya, semuanya terkonsepnya bagus. Cuman mungkin saran aja sih Nang, mungkin apa sih namanya, speednya mungkin dikurangin. Speed berbicaranya kayak menurut gua tempo. Temponya kecepatan, jadi kayak digeber gitu loh. Gitu. Jadi jatuhnya jadinya kayak hafalan. Kayak hafalan padahal ada isinya. Jadi kayak orang, saya ada beberapa tadi yang kayak bakal lucu sih. Kayak tadi bilang apa sih namanya? Yang ninggalin istrinya gitu kan. Sebenarnya lucu. Cuma karena saling speednya sama, rata orang yang kalau yang cepet nangkap akan nangkap, oh ya lucu tuh situ. Jadi kayak agak missing linknya aja sih, harusnya itu jadi kayak bomnya lu sih. Tapi isinya bagus banget. Bagus. Cuma speednya aja sih Dang. Saran gue. Sama tadi itu mungkin gue nggak perlu hitung, cuman ini bisa jadi kayak faktor kebiasaan, karena juga mungkin karena tadi saking cepatnya ngomong, jadi beberapa kebiasaan yang contohnya kayak gitu ya gitu kan, itu agak banyak sih menurut gue. Tapi itu nggak bisa terkontrol karena saking cepat speednya. Jadi senapan mesin coy. Tapi isinya daging gitu. Gue aja baru tahu, tekniknya gitu. Jadi sama kayak siapa namanya, si Marcel kan ya, pakai teknik merendahkan diri juga kan ya dia. Yang kayak dia ngangkatnya jadinya kayak topik pembahasan dia yang dia bawa terus kan kemiskinan gitu kan, masalah memiskinkan dirinya sendiri, tapi ya nyambung ke yang tadi Endang bilang itu, ternyata itu ada memang triknya begitu ya, komedian gitu. Kalau belum berdamai belum bisa bahas kemiskinan sendiri. Mantap Dang, ilmu baru. Oke Pris, thank you Pris. Kayak ini gue nggak tahu ya, waktu lu suka merhatiin gue nggak Nang, trik ngomongnya si Dani yang Dani yang pakai kursi roda itu sering gue pakai. Yang paling ketara tuh waktu dulu Bang John impromptu di sini,
yang tentang pengangguran itu. Gue bener-bener jiplak kata-katanya Dani itu. Apa? Enak jadi pengangguran. Kalau nggak percaya rasain aja ya. Nah itu tuh dulu apa namanya? Itu trik-trik yang suka apa? Tapi suka gue pakai juga itu. Jadi emang itu tadi yang dibilang Endang tuh ini loh. Itu bisa dipraktekkan tuh kalau misalnya kita memang mau ngambil aliran itu ya. aliran apa? Aliran penyampaian yang komedi. Iya. Kayak Danang tuh bisa pakai tuh jadi alirannya dia tuh kalau mau stand up komedian. Iya, cuma tinggal kita pandai memanfaatkan ini aja sih, pandai memanfaatkan momentum. Tadi tuh Endang sebenarnya bener kata Elvis, momentumnya banyak itu. Cuma Banyak. main di temponya kali ya, Endang, sama timing. Tahan dikit dulu, Endang. Terus misalnya langsung darah. Gaspol. Karena memang yang jadi salah satu rumus juga di komedi itu kita tuh ini penyampaiannya itu mematahkan pikiran orang. Kan gue juga pernah cerita tuh, kalau ada kalimat misalnya ibu pergi ke, nah, kita pendengar udah berharap ke pasar paling kan. Ternyata ibu pergi dugem atau ibu pergi kemana. Nah itu apa namanya, itu bisa main di tempo. Dan lu tadi sebenarnya ini banyak tuh yang beat-beatnya sebenarnya bisa lucu ya Pis ya. Kocak sih, kocak. Temponya udah diatur. Aduh. Berbakat dan lu kecerdasan lu tuh. Dia materinya mantap loh. Dia kalau nulis materi bagus loh, Endang nih. Ya gak sih? Menurut gue sih dia kalau nulis materi. Iya. Dan menurut gue ya, penulisannya Endang tuh lebih bagus dari Tinjo loh. Menurut gue. Iya. Melintirnya dia mantap Bang. Lu bisa jualan materi stand up orang nih. Cuma Tinjo lebih jago. Kurang lambat ya. Iya. Dia emang speakers di mana-mana sih, dia lebih jago di situnya, tapi materinya jago Endang. Mantap Nang. Kapan-kapan kalau misalnya kita bikin seminar nggak serius. Kayak itu gue ya. Yang belajar tuh jadi seminar serius tapi memang dibumbui sama hal-hal itu gitu. Itu. Nah, itu gue belajar sih gimana caranya. Oke, mantep sih. Ya udah kalau gitu.